Betapa anehnya hidup di zaman sekarang. Kita tinggal di tanah Nusantara. Dari lahir sudah makan dari hasil bumi tanah ini. Minum dari sumber airnya. Hidup dari nafas udaranya. Tapi anehnya, banyak dari kita yang justru merasa asing dengan tanah ini sendiri. Asing dengan ajaran leluhur yang mengalir dalam tubuhnya. Kita lebih percaya kepada cerita-cerita dari tanah jauh. Lebih patuh kepada ajaran dari bangsa asing, daripada memahami rasa yang sejak bayi sudah melekat dalam tubuh kita. Dan lebih aneh lagi, banyak orang yang mengaku mencari Tuhan, tapi hatinya masih gelap. Rajin beribadah, tapi gemar menggunjing. Tak pernah absen menunaikan kewajiban, tapi ringan lidah mencaci. Katanya mendekat pada cahaya, tapi perilakunya penuh iri, dengki, dan haus pujian. Kenapa bisa begitu? Karena mereka memperlakukan ajaran itu seperti anak kecil. Iya, seperti anak kecil yang hanya tahu satu hal. Yang penting nurut. Disuruh sholat, ya sholat. Disuruh puasa, ya puasa. Tapi apakah benar-benar tahu makna di balik semua itu? Tidak. Karena sejak kecil, mereka tidak diajak merasakan, hanya diajarkan menghafal. Mereka besar bukan dalam pengertian, tapi dalam kepatuhan kosong. Saya pernah mendengar seorang ibu memarahi anaknya. Katanya, jangan main ke rumah tetangga itu, mereka beda agama. Waktu itu saya hanya diam. Tapi di hati kecil saya bertanya, sejak kapan anak-anak harus belajar membenci hanya karena perbedaan? Padahal anak-anak itu belum paham apa itu agama, belum paham siapa Tuhannya. Tapi orang dewasa sudah menanamkan rasa takut, rasa curiga, bahkan rasa jijik. Maka tumbuhlah generasi yang pintar berdoa, tapi hatinya keras dan penuh prasangka. Coba kita jujur, berapa banyak orang yang hafal nama-nama nabi dari tanah Arab, hafal kisah pencerahan dari India, hafal ayat-ayat dari kitab asing. Tapi kalau ditanya siapa leluhur tanah Jawa, siapa yang pertama kali mengajarkan laku batin di Nusantara, mereka geleng kepala, nggak tahu. Padahal itu leluhurnya sendiri. Padahal itu tanahnya sendiri. Ironis kan? Kita bangga dengan dongeng bangsa lain, tapi malu dengan sejarah diri sendiri. Kita sibuk mencari surga yang dijanjikan oleh kitab dari jauh, tapi buta dengan surga yang sebenarnya sedang kita injak setiap hari. Di Jawa, ada satu ajaran yang sangat sederhana, tapi dalam maknanya, urip iku mung mampir ngombe. Hidup ini cuma mampir minum. Artinya apa? Ya jangan terlalu serakah, jangan terlalu marah, jangan terlalu memaksa. Tapi ajaran itu sekarang dianggap remeh, dianggap kuno. Orang lebih percaya pada retorika asing yang dikemas rapi. Padahal sejatinya ajaran Jawa itu jauh lebih dekat dengan kehidupan nyata kita. Saya ingat dulu kakek saya selalu bilang, ngerti, rasa, ngerasa kakek. Itu loh yang sekarang hilang. Kita semua diajari berpikir, tapi tidak diajari merasa. Kita diajari logika, tapi melupakan rasa. Maka tak heran, banyak orang sekarang yang pintar bicara soal akhlak, soal kebaikan, soal cinta, kasih. Tapi dalam hidup sehari-hari mereka malah menjadi sumber luka. Seseorang pernah bertanya pada saya, kenapa kamu tidak mengikuti ajaran ini atau itu? Kan itu ajaran yang paling benar. Saya tersenyum. Saya jawab, saya tidak mencari yang paling benar. Saya mencari yang paling masuk akal dan paling bisa saya rasakan kebenarannya. Karena bagi saya, kebenaran itu bukan hanya soal buku, bukan soal doktrin, tapi soal rasa. Dan rasa itu hanya bisa dimengerti jika kita hening. Jika kita diam, menunduk, dan jujur kepada diri sendiri. Banyak orang hidup seperti anak kecil yang takut dimarahi. Mereka melakukan kewajiban karena takut dosa, takut neraka, takut dihukum, tapi tidak paham apa itu cinta,
tidak paham bagaimana caranya hidup selaras. Maka mereka beribadah, tapi masih menyakiti. Mereka bersedekah, tapi dengan harapan dibalas lebih besar. Mereka berbuat baik, tapi hanya karena ingin dianggap suci. Lalu, apa bedanya dengan anak kecil yang cuma ingin hadiah dari orang tuanya? Kita sudah dewasa. Seharusnya tidak lagi hanya mengejar kewajiban, tapi mengejar pengertian. Karena kalau hidup ini hanya soal aturan, maka hewan pun bisa tunduk pada aturan. Tapi manusia diberi rasa. Nah, rasa inilah yang membuat manusia sejati. Bukan hanya soal takut dosa, tapi soal tahu malu jika menyakiti. Bukan soal mengejar pahala, tapi soal bagaimana menjadi cahaya bagi sesama. Coba Anda bayangkan, ada orang yang tidak pernah absen sholat, tapi tega menjelekkan saudaranya sendiri. Ada yang rajin mengaji, tapi gemar menyebar fitnah. Ada yang puasa Senin Kamis, tapi curang dalam berdagang. Ini bukan soal ajaran yang salah, tapi soal pemahaman yang belum dewasa. Karena sejak kecil, mereka hanya diajari bagaimana caranya tunduk, bukan bagaimana caranya mengerti. Di Jawa, kita tidak mengenal surga atau neraka sebagai tempat balasan mutlak. Yang kita kenal adalah karma dan rasa. Jika hidupmu baik, maka batinmu tenteram. Jika kamu suka menyakiti, maka hidupmu pasti gelisah. Dan tidak butuh hukuman dari langit, cukup batinmu sendiri yang menghakimi. Ajaran Jawa tidak memaksa, tidak mengancam, tapi mengajak untuk kembali pada rasa, pada kesadaran, pada sepi yang menuntun pada jati diri. Tapi sayangnya, ajaran ini justru dianggap sesat oleh mereka yang terlalu yakin bahwa kebenaran hanya milik kelompoknya. Padahal, bukankah Tuhan hadir dalam segala bahasa, dalam segala bentuk, dalam segala rasa? Coba Anda pikirkan. Kenapa semakin banyak orang yang merasa hampa, padahal agamanya jelas? Kenapa banyak yang merasa kosong, padahal hidupnya penuh dengan ritual? Karena mereka kehilangan rasa. Mereka tidak lagi menyentuh batin. Mereka hanya menunaikan kewajiban seperti robot. Maka lahirlah generasi yang pandai menilai, tapi miskin welas asih. Pandai berdebat, tapi miskin rasa. Ada seorang teman saya yang sejak kecil dibesarkan dalam ajaran luar. Ia rajin sekali ibadah, tapi setiap kali bertemu orang yang berbeda, ia selalu curiga, bahkan sering menghina. Saya tanya, apa kamu tidak pernah diajari untuk mencintai semua manusia? Dia menjawab, saya hanya mencintai yang seiman. Di situ saya sadar bahwa ajaran yang tidak ditanamkan dengan rasa hanya akan melahirkan sekat-sekat baru, padahal cinta tidak mengenal sekat. Maka saya selalu bertanya dalam hati, kenapa kita lupa pada ajaran leluhur kita sendiri? Padahal ajaran itu lahir dari tanah ini, dari pengalaman hidup nenek moyang kita, dari hasil kontemplasi panjang yang selaras dengan alam, selaras dengan rasa, dan selaras dengan kehidupan. Bukan dari dongeng, bukan dari ancaman, tapi dari pengalaman nyata. Kita lebih suka mendengar cerita nabi dari gurun pasir, daripada mendengar wejangan dari petani di desa sendiri. Kita lebih percaya kitab dari seberang lautan, daripada mendengar batin kita sendiri yang tiap malam berbisik pelan. Kita lebih bangga menyebut kata-kata asing, daripada memahami bahasa hati sendiri. Bukan berarti ajaran luar salah, bukan. Tapi salah kalau kita melupakan diri kita sendiri. Salah kalau kita menganggap tanah ini tidak punya cahaya. Karena cahaya itu justru lahir dari bumi yang kita pijak ini. Jika kita mau diam sejenak, duduk di bawah pohon, merasakan angin menyentuh wajah, mendengar suara alam,
kita akan tahu, kita akan paham, bahwa sejatinya Tuhan sudah hadir bahkan sebelum kita belajar menyebutnya. Bahwa cinta, keheningan, dan kebijaksanaan bukan milik satu kitab, tapi milik semua makhluk yang hidup dengan rasa. Maka jangan heran jika banyak yang hafal cerita leluhur bangsa asing, tapi tidak tahu siapa leluhurnya sendiri. Jangan heran kalau banyak yang sibuk mengejar pahala, tapi lupa untuk menjadi manusia yang penuh cinta. Karena sejak awal, kita salah diajarkan. Kita tidak diajak menjadi manusia sejati. Kita hanya diajak menjadi pengikut yang patuh. Sudah saatnya kita kembali, bukan untuk memberontak, tapi untuk mengingat bahwa hidup ini tidak sesempit aturan-aturan yang menakutkan. Bahwa Tuhan tidak sesempit definisi yang kita pelajari, dan bahwa menjadi manusia itu lebih dari sekadar menunaikan kewajiban, tapi tentang memahami, merasakan, dan menghadirkan cinta dalam setiap langkah kehidupan. Dan semua itu sudah lama diajarkan oleh para leluhur kita. Tapi sayangnya, kita lebih sibuk mencari cahaya dari langit, dan melupakan bahwa tanah yang kita pijak juga bisa bersinar